Hai, siapa yang paling kamu sayangi atau kamu cintai di dunia ini? Ayo mikir, atau nggak harus mikir langsung bisa tahu. Coba aku kasih 10 detik ya untuk mikir bagi yang masih bingung dengan jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jawaban kamu? Orang tuamu, ayah atau ibu? Anak-anakmu? Pasanganmu, suami atau istrimu? Kakak atau adik atau bestimu? Atau pacarmu? Ini gawat. Atau kekayaanmu? Rumahmu? Mobilmu? Barang brandedmu? Hobimu? Ini jauh lebih gawat. Atau siapapun yang kamu pilih, pasti kamu mau mengorbankan apapun untuk mereka. Entah itu waktu kamu, harta kamu, ataupun yang kamu punya. Sampai kalau mereka pergi dari dunia ini, kamu terasa sangat kehilangan dan kadang berpikir kenapa harus ini terjadi. Waduh, sampai segitunya deh. Semuanya itu karena mereka terlihat nyata dan selalu ada bersama kamu di dunia ini. Walaupun mereka seringkali menyakiti kamu tetap mau mengorbankan apapun untuk mereka. Itu karena rasa sayang dan cinta kamu dengan mereka. Nah, kenapa kamu tidak bisa melakukan hal itu kepada Sang Pencipta, Sang Punya segalanya, yaitu Tuhan? Enggak, saya selalu ingat kepadanya kok. Hanya ingat, kadang kita tidak punya waktu untuk dia, yaitu beribadah atau bersekutu dengannya. Boro-boro mengorbankan waktu buat dia. Mengikuti apa yang dia perintahkan saja, kayaknya susah banget. Sejam bersama orang yang kita cintai, terasa waktu cepat sekali berlalu. Tetapi bersekutu atau beribadah dengan Tuhan, 1 jam terasa lama banget. Atau karena dia tidak terlihat, padahal dia selalu ada dimanapun kamu berada. Dia tidak pernah melupakanmu. Tidak kok, saya tidak melupakannya. Benar, apakah kamu selalu berdoa dan libatkan dia dalam hidupmu? Selalu berdoa padanya agar dia mengendalikan hidupmu? Contoh, seperti halnya kamu selalu pamit ketika kamu hendak keluar rumah kepada orang tua kamu atau pasangan kamu atau siapapun yang ada di rumahmu. Selain itu, benar apa kamu sudah menjadi pelaku firman-Nya ketika disakiti atau difitnah atau diejek dan sebagainya, tetap mengasihi? Apa kebencian, kemarahan, caci maki, dan semua kejahatan itu kamu balas dengan kebaikan atau kejahatan juga? Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan mengajarkan malah kalau sampai dianiaya, yaitu lebih dari disakiti, dibenci, atau dibuat kesal, kita harus tetap mengasihi. Sudah dijalanin belum? Atau terlalu sulit untuk menjalaninya? Makanya jangan memakai kekuatan kita sendiri, karena tidak mungkin bisa. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bayangkan kalau kamu bilang ingat dia, tapi kamu lebih mencintai yang ada di dunia dan tidak mengikuti apa yang menjadi perintahnya, maka seperti video yang di atas ini. Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Memang kita harus mengasihi sesama kita, tetapi yang harus kita utamakan adalah Tuhan. Apalagi kalau kamu lebih mencintai kekayaan kamu seperti handphone kamu, mobil kamu, barang branded kamu, atau kekayaan lainnya. Nah, maksudnya yaitu kamu menjadikan handphone kamu berhala kamu. Seharian kamu tidak lepas dari handphone kamu untuk main games atau nonton sesuatu yang sia-sia.
Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kata Mamon itu mempunyai arti merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan, sesuatu yang materi seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan dengan pelayanan kepada Allah. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, terus apa risikonya kalau kamu lebih mencintai yang ada di dunia ini daripada Sang Empunya segalanya, yaitu Tuhan, dan tidak mengindahkan apa yang diperintahkannya? Nah, mau bahagia di dunia atau bahagia di surga? Mau mengutamakan Tuhan atau yang ada di dunia ini? Silakan pilih, karena hidup itu pilihan. Atau masalah denganmu, tobat.